Pernahkah kamu berbaring di tempat tidur malam ini, menatap langit-langit yang gelap, dan bertanya dalam hati, mengapa hidupku terasa berat seperti ini? Kamu bekerja keras, kamu berdoa dengan doa pembuka rezeki yang kamu hafalkan sejak kecil. Kamu berharap dengan seluruh jiwa, tetapi entah kenapa rezeki seperti terus menunda datangnya. Malam demi malam berlalu, dan pintu-pintu itu masih tertutup. Malam ini aku akan mengungkap satu gerakan yang mengunci niat kepikiran bawah sadarmu tepat saat kamu tertidur. Gerakan ini sederhana, hanya butuh 7 menit, tetapi kekuatannya luar biasa. Dan yang paling mengejutkan, kebanyakan orang tidak pernah mendengarnya, sehingga mereka terus tidur dengan cara yang sama dan bangun dengan hasil yang sama. Dengarkan sampai akhir, karena setelah kamu mengerti ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu bekerja keras, kamu berdoa, kamu berharap, tetapi setiap pagi kamu bangun dan semuanya terasa sama. Rekening yang sama, tagihan yang sama, perasaan yang sama bahwa kamu tertinggal sementara orang lain terus melangkah maju. Kamu mulai merasa seperti sedang berjalan di dalam kabut tebal. Kamu tahu ada jalan di depan, tetapi kamu tidak bisa melihatnya. Kamu mulai meragukan apakah doamu benar-benar didengar, apakah usahamu benar-benar cukup, dan yang paling menyakitkan, kamu melihat orang lain dengan mudah mendapatkan apa yang kamu perjuangkan bertahun-tahun. Orang yang kelihatannya tidak bekerja lebih keras dari kamu, orang yang tidak terlihat lebih soleh dari kamu. Tetapi entah kenapa rezeki mereka mengalir dan rezekimu terasa seperti dibendung dari dalam. Ini bukan salahmu, dan aku ingin kamu mendengar itu sekali lagi. Ini bukan salahmu, bukan karena kamu kurang bekerja keras, bukan karena kamu tidak pantas menerima kelimpahan, tetapi karena ada sesuatu yang terjadi setiap malam saat kamu tidur, sesuatu yang selama ini memblokir niatmu sebelum sempat tertanam dalam, dan kamu bahkan tidak tahu sesuatu itu ada. Yang terjadi adalah pikiranmu tidak pernah benar-benar masuk ke frekuensi yang tepat sebelum tidur. Setiap malam, tanpa kamu sadari, kamu membawa semua beban hari itu ke alam tidurmu. Kekhawatiran tentang uang, rasa frustrasi yang belum selesai, percakapan yang mengganjal, dan pikiran bawah sadarmu yang bekerja paling aktif justru saat kamu tertidur, merekam semua itu. Bukan harapanmu, bukan doamu, tetapi ketakutanmu. Joseph Murphy, penulis buku The Power of Your Subconscious Mind yang telah dibaca jutaan orang di seluruh dunia, pernah mengatakan bahwa pikiran bawah sadar tidak pernah beristirahat. Ia terus bekerja sepanjang malam, membangun realitas berdasarkan apa yang paling sering kamu tanamkan kepadanya. Jika yang kamu tanamkan adalah rasa cemas, maka yang akan tumbuh adalah lebih banyak alasan untuk cemas. Jika yang kamu tanamkan adalah rasa syukur dan niat yang jelas, maka yang akan tumbuh adalah jalan-jalan yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Para ilmuwan menyebutnya gelombang theta, gelombang otak yang aktif tepat di antara sadar dan tidur, dalam rentang waktu 7 hingga 10 menit sebelum kamu benar-benar tertidur. Disinilah pintu pikiran bawah sadar paling terbuka. Disinilah setiap niat yang kamu tanamkan akan diserap langsung tanpa filter. Inilah jendela emas yang selama ini kamu lewatkan setiap malam. Pikiranmu seperti tanah yang subur. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih. Dan saat kamu tidur, pikiran bawah sadarmu mulai menyiraminya. Pertanyaannya bukan apakah tanah itu akan menumbuhkan sesuatu. Ia selalu menumbuhkan sesuatu. Pertanyaannya adalah benih apa yang kamu tanamkan sebelum pintu itu tertutup. Dan hari ini, kamu akan belajar cara mengubah itu. Dan satu gerakan yang mengunci niat kepikiran bawah sadarmu tepat saat kamu tertidur, yang aku janjikan, kita akan sampai ke sana. Tapi dulu,
kamu harus memahami mengapa selama ini tidak berhasil. Aku akan mengungkapkan gerakan itu sebentar lagi. Tetapi sebelum itu, kamu harus tahu mengapa selama ini pintu-pintu itu tetap tertutup meski kamu sudah berdoa dan berusaha. Karena jika kamu tidak tahu akar masalahnya, kamu akan menggunakan gerakan ini dengan cara yang salah dan tidak ada yang akan berubah. Aku akan membagi ini menjadi 3 ritual malam yang akan mengubah frekuensi rezekimu selamanya. Ritual pertama adalah tentang cara melepaskan. Ritual kedua adalah tentang cara menanam. Dan ritual ketiga, yang paling jarang orang ketahui, adalah yang paling mengejutkan. Ritual inilah yang akan menjadi kunci dari segalanya. Aku akan simpan untuk terakhir, karena ia adalah inti dari semua yang kita bicarakan malam ini. Jadi tetap di sini, jangan skip. Karena setiap kata yang aku ucapkan adalah kunci. Ritual pertama adalah melepaskan. Sebelum kamu bisa menerima sesuatu yang baru, kamu harus mengosongkan apa yang lama. Ini terdengar sederhana, tetapi hampir tidak ada orang yang benar-benar melakukannya. Setiap malam, tanpa disadari, kebanyakan orang membawa semua beban hari itu langsung ke bantal. Percakapan yang menyakitkan, tagihan yang belum terbayar, rasa takut yang tidak punya nama. Dan semua itu menjadi bahan bakar bagi pikiran bawah sadar untuk bekerja sepanjang malam, bukan membangun jalan baru, tetapi memperkuat tembok lama. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah gelas. Jika gelas itu sudah penuh dengan air keruh, tidak ada ruang untuk air jernih masuk. Tidak peduli seberapa bersih air yang kamu tuangkan, ia akan bercampur dan menjadi keruh juga. Ritual melepaskan adalah tentang mengosongkan gelas itu terlebih dahulu sebelum tidur, sehingga apa yang kamu tanamkan berikutnya bisa masuk dengan bersih, langsung ke lapisan paling dalam dari pikiranmu. Caranya bukan dengan memaksakan diri untuk bahagia, bukan dengan berpura-pura semua baik-baik saja. Caranya adalah dengan memberi izin kepada dirimu sendiri untuk melepaskan. Cukup berbaring, tarik napas, dan dalam hati katakan, aku melepaskan hari ini. Aku melepaskan semua yang belum selesai. Aku menyerahkannya kepada semesta untuk diselesaikan. Aku memilih untuk tidur dalam damai. Para peneliti dari Universitas Harvard menemukan bahwa kortisol, hormon stres yang diproduksi tubuh saat kamu cemas, dapat menurun secara signifikan hanya dalam 90 detik jika kamu secara sadar memilih untuk mengalihkan fokus dari ancaman ke rasa aman. 90 detik. Itulah yang dibutuhkan tubuhmu untuk mulai beralih dari mode bertahan hidup ke mode menerima. Dan ritual melepaskan ini adalah cara paling alami untuk memicu perubahan itu. Afirmasi untuk ritual pertama ini ucapkan dalam hati sebelum kamu melanjutkan ke ritual berikutnya. Aku melepaskan, aku menyerahkan, aku menerima damai. Sekarang aku ingin kamu memahami satu hal penting. Kamu bukan sekadar seseorang yang sedang menunggu rezeki datang. Kamu adalah pemancar frekuensi yang hidup dan bernafas di dalam semesta yang selalu merespons. Bayangkan dirimu seperti sebuah menara radio. Setiap pikiran yang kamu kirimkan adalah sinyal. Dan semesta, seperti ribuan pemancar di luar sana, terus-menerus menangkap sinyal itu dan mengirimkan kembali apa yang sesuai dengan frekuensimu. Selama ini mungkin sinyalmu bercampur aduk. Ada harapan, tetapi ada juga ketakutan. Ada doa, tetapi ada juga keraguan. Dan ketika dua sinyal berlawanan dikirimkan secara bersamaan, yang diterima semesta adalah kebisingan, bukan niat yang jelas. Ritual malam ini adalah cara untuk membersihkan sinyalmu sebelum tidur, sehingga yang dikirimkan hanyalah satu frekuensi yang murni dan kuat. Tetapi ini baru permulaan. Ritual kedua adalah inti dari segalanya. Ritual kedua adalah menanam. Setelah kamu mengosongkan,
sekarang waktunya menanam. Dan inilah yang membuat ritual malam ini berbeda dari sekadar berdoa sebelum tidur. Menanam bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata. Menanam adalah tentang menciptakan pengalaman batin yang nyata, seolah apa yang kamu inginkan sudah terjadi, dan membiarkan perasaan itu mengalir ke seluruh tubuhmu tepat sebelum kamu tertidur. Kata adalah benih, gambar adalah tanahnya, emosi adalah air yang menyiraminya. Ketiga elemen ini harus hadir bersamaan agar benih itu benar-benar tertanam di lapisan terdalam pikiran bawah sadarmu. Kebanyakan orang hanya menggunakan kata-kata. Mereka mengucapkan afirmasi tetapi tanpa gambar, tanpa emosi. Seperti menaburkan benih di atas batu, tidak ada yang akan tumbuh. Cara melakukan ritual menanam ini adalah dengan berbaring dengan nyaman, memejamkan mata, dan membayangkan satu adegan spesifik yang merepresentasikan rezeki yang kamu inginkan. Bukan gambaran umum seperti aku ingin kaya, tetapi adegan yang konkret dan hidup. Bayangkan dirimu membuka pesan di ponselmu dan membaca angka yang membuatmu tersenyum. Bayangkan wajah orang yang kamu cintai saat kamu bisa memberikan sesuatu yang selama ini tidak mampu kamu berikan. Bayangkan rasa syukur itu mengalir hangat di dadamu. Biarkan perasaan itu nyata. Biarkan tubuhmu merasakannya seolah ia sudah terjadi sekarang. Gelombang theta yang aktif tepat sebelum tidur membuat pikiran bawah sadarmu tidak bisa membedakan antara pengalaman yang benar-benar terjadi dan pengalaman yang dibayangkan dengan penuh emosi. Inilah mengapa visualisasi yang dilakukan dengan perasaan tepat sebelum tidur memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari afirmasi yang diucapkan di siang hari tanpa rasa. Ucapkan dalam hati saat kamu memvisualisasikan, rezeki mengalir kepadaku, aku adalah magnet kebaikan. Ulangi, rezeki mengalir kepadaku, aku adalah magnet kebaikan. Dan biarkan perasaan itu membawamu ke dalam tidur. 3 tahun yang lalu, seorang perempuan bangun di suatu pagi dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena ada yang berubah di luar dirinya. Rekening masih sama, pekerjaannya masih sama. Tetapi ada sesuatu yang bergeser di dalam. Seperti ada cahaya kecil yang menyala di tempat yang lama gelap. Ia tidak tahu mengapa. Yang ia tahu adalah malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur tanpa membawa satu pun kekhawatiran ke dalam mimpinya. Ia melepaskan. Ia menanam. Dan saat ia membuka mata, dunia terasa sedikit berbeda. Dalam 30 hari berikutnya, satu demi satu hal mulai bergerak. Telepon berbunyi. Ada tawaran yang tidak ia duga. Ada pintu yang tiba-tiba terbuka. Kamu membuka mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu merasa ada sesuatu yang berubah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah akibat dari apa yang kamu lakukan sekarang. Tapi untuk sampai ke sana, kamu perlu memahami ritual ketiga, yang paling jarang orang ketahui, dan inilah yang paling kuat, yang paling jarang orang ketahui. Ritual ketiga adalah mengunci. Setelah kamu melepaskan dan menanam, ada satu langkah terakhir yang hampir selalu dilewatkan. Dan justru langkah inilah yang menentukan apakah semua yang kamu tanamkan benar-benar tertanam dalam, atau hanya mengapung di permukaan dan menguap begitu saja saat kamu terbangun keesokan harinya. Ritual mengunci adalah tentang menutup malam dengan satu tindakan yang menyegel niatmu ke lapisan paling dalam dari pikiran bawah sadarmu. Bukan dengan kata-kata panjang, bukan dengan ritual yang rumit, tetapi dengan satu gerakan yang sederhana, intim, dan penuh kesadaran. Dengarkan ini dengan sangat seksama. Selama ini kamu mungkin sudah berdoa sebelum tidur, kamu sudah membaca doa-doa yang kamu hafal. Kamu sudah meminta dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada satu hal yang sering terlewat,
Setelah semua kata-kata itu diucapkan, pikiran sering langsung melayang kembali ke kekhawatiran, ketagihan yang belum lunas, ke pertanyaan yang belum terjawab. Dan itu artinya pintu pikiran bawah sadar yang tadi terbuka lebar saat kamu berdoa, kini ditutup kembali dengan energi yang salah. Niatmu tidak sempat terkunci. Ia hanya singgah sebentar di permukaan, lalu pergi bersama kegelisahanmu. Ritual mengunci bekerja dengan cara yang berbeda. Setelah kamu selesai melepaskan dan menanam, di saat tubuhmu sudah mulai berat dan kantuk mulai datang, di saat itulah gelombang theta sedang di puncaknya. Kamu melakukan satu gerakan terakhir. Satu gerakan yang menjadi segel antara niatmu dan alam tidurmu. Dan gerakan inilah yang akan aku ungkap di Beat 6 malam ini. Tepat seperti yang aku janjikan di awal. Ingat satu gerakan yang mengunci niat kepikiran bawah sadarmu tepat saat kamu tertidur. Yang aku sebutkan di awal, kita sudah hampir sampai. Dan aku akan memenuhi janji itu sekarang, tetapi dulu biarkan aku membawamu masuk lebih dalam ke dalam dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena gerakan ini hanya akan bekerja jika kamu benar-benar hadir saat melakukannya. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu bersamaku. Dimanapun kamu sekarang, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan 2 hingga 3 detik. Hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini 3 kali. Rasakan setiap hembusan membawa keluar energi lama, ketakutan lama, kekhawatiran lama. Biarkan semua itu pergi bersama napasmu. Kamu tidak membutuhkannya lagi malam ini. Letakkan tangan di dada, di atas jantungmu. Rasakan degupnya. Itulah tanda bahwa kamu masih diberi waktu. Masih ada kesempatan. Semesta belum selesai menulis ceritamu. Degup itu adalah bukti bahwa kamu dipilih untuk hadir di sini, di momen ini, mendengar kata-kata ini. Dan itu bukan kebetulan. Sekarang bayangkan dari atas kepalamu, turun perlahan, ada cahaya hangat berwarna emas. Cahaya itu lembut. Ia tidak menyilaukan. Ia turun seperti hujan yang paling halus, menyentuh ubun-ubunmu, mengalir ke bahumu, ke dadamu, ke seluruh tubuhmu. Rasakan hangatnya di dadamu. Rasakan beratnya tubuh yang hilang, seperti seseorang mengangkat tas berat yang sudah terlalu lama kamu pikul. Rasakan bagaimana pintu rezeki yang selama ini terasa berat, mulai bergerak, perlahan, bergeser, dan perlahan mulai terbuka dengan cahaya yang masuk dari celahnya. Udara di sekitarmu terasa lebih ringan, lebih bersih, lebih lapang. Kamu aman, kamu cukup, kamu layak menerima. Ucapkan dalam hati sekarang, aku layak menerima rezeki yang mengalir kepadaku. Ulangi, aku layak menerima rezeki yang mengalir kepadaku. Dan sekali lagi, dalam hati yang paling dalam, aku layak menerima rezeki yang mengalir kepadaku. Rasakan getarannya di dadamu. Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah getaran. Dan getaran ini sedang dikirimkan ke setiap sel dalam tubuhmu, ke setiap lapisan pikiran bawah sadarmu, tepat saat gelombang theta membuka pintunya paling lebar. Buka matamu perlahan. Kamu baru saja menanam niat terdalam ke dalam pikiran bawah sadarmu dengan cara yang mungkin belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Kamu baru saja membersihkan frekuensimu dan menyelaraskannya dengan aliran rezeki yang sudah lama menunggumu. Dan sekarang, saatnya aku memenuhi janjiku dari awal tadi. Satu gerakan yang mengunci niat ke pikiran bawah sadarmu tepat saat kamu tertidur. Ini adalah sesuatu yang sangat sederhana, sehingga banyak orang akan meremehkannya. Tetapi, jangan biarkan kesederhanaannya menipumu. Karena kekuatannya terletak bukan pada kompleksitasnya, melainkan pada ketepatan waktunya dan ketulusannya. Gerakannya adalah ini. Tepat saat matamu mulai berat,
Tepat saat tubuhmu mulai jatuh ke dalam tidur, letakkan satu tanganmu di dada, di atas jantungmu, dan ucapkan dalam hati dengan senyum yang paling kecil hanya 3 kata. Terima kasih, semesta. Hanya itu. Terima kasih, semesta. Bukan terima kasih untuk sesuatu yang belum datang dengan rasa paksa. Bukan terima kasih yang dipenuhi keraguan, tetapi terima kasih yang tulus, seperti seseorang yang sudah melihat hadiah di balik pintu dan tahu dengan yakin bahwa ia akan membukanya besok pagi. Terima kasih itu adalah sinyal paling kuat yang bisa kamu kirimkan ke pikiran bawah sadarmu. Ia memberitahukan kepada semesta bahwa kamu sudah siap menerima, bahwa kamu tidak lagi dalam mode meminta dengan rasa takut, tetapi dalam mode menerima dengan rasa syukur. Joseph Murphy menjelaskan bahwa rasa syukur yang dirasakan tepat sebelum tidur adalah salah satu cara paling efektif untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Karena pada titik itulah gerbang antara pikiran sadar dan bawah sadar paling tipis. Dan tangan di dada adalah jangkar fisik yang membantu tubuhmu mengingat perasaan itu bahkan saat kesadaranmu sudah terlelap. Ucapkan setiap malam, tanpa kecuali, tanpa syarat. Aku layak menerima rezeki yang mengalir kepadaku. Terima kasih, semesta. Ingat satu gerakan yang mengunci niat ke pikiran bawah sadarmu tepat saat kamu tertidur yang aku sebutkan di awal video ini. Kamu sudah menerimanya, kamu sudah melakukannya. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, kamu akan tidur dengan cara yang berbeda. Bukan dengan beban yang sama, bukan dengan kekhawatiran yang sama, tetapi dengan niat yang tersegel, dengan rasa syukur yang tertanam, dengan tangan di dadamu, dan 3 kata yang paling sederhana, namun paling kuat yang pernah kamu ucapkan sebelum matamu tertutup. Ini bukan kebetulan bahwa kamu ada di sini malam ini. Ini adalah hukum alam semesta yang sedang bekerja. Kamu dipanggil ke sini karena sesuatu di dalam dirimu sudah siap. Dan semesta selalu merespons kesiapan dengan cara yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Bayangkan 7 hari dari sekarang, kamu bangun dengan perasaan berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Bukan ketenangan yang datang karena semua masalahmu sudah selesai, tetapi ketenangan yang datang dari dalam, dari tempat yang dalam sekali, dari tempat yang selama ini tertutup dan kini mulai terbuka. Kamu bangun dan sesuatu terasa ringan, seperti udara di kamarmu lebih segar dari biasanya. Kamu mengambil ponselmu dan ada pesan yang tidak kamu duga. Seseorang menghubungimu dengan sesuatu yang sudah lama kamu tunggu. Atau ada ide yang tiba-tiba muncul begitu jernih seolah seseorang berbisik langsung ke telingamu. Telepon berbunyi. Ada tawaran yang tidak kamu duga. Seseorang menghubungimu dengan kesempatan baru yang 2 minggu lalu tidak ada sama sekali. Orang-orang di sekitarmu berkata, kamu terlihat berbeda hari ini. Ada cahaya yang berbeda di matamu. Dan kamu tersenyum karena kamu tahu dari mana cahaya itu berasal. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah hasil dari pintu yang sudah kamu buka malam ini. Pintu yang selama ini tertutup bukan karena semesta tidak mau memberimu, tetapi karena frekuensimu belum selaras untuk menerimanya. Bayangkan 30 hari dari sekarang hidupmu sudah berubah total. Bukan berubah dalam cara yang terlihat dari luar saja, tetapi berubah dari dalam. Dari cara kamu bangun di pagi hari, dari cara kamu berbicara kepada dirimu sendiri, dari cara kamu memandang setiap kesempatan yang datang. Ada irama baru, irama kelimpahan yang mengalir dalam hidupmu, seperti sungai yang menemukan jalurnya setelah lama terbendung. Rezeki mengalir lancar, tidak berarti kaya mendadak, tetapi ada aliran yang terus-menerus. Tidak ada lagi kekeringan, tidak ada lagi malam-malam di mana kamu berbaring dengan dada sesak karena tidak tahu bagaimana esok hari. Sebaliknya ada aliran,
ada momentum, ada rasa bahwa hidup sedang bergerak ke arah yang benar. Kamu mulai bisa memberi, kamu mulai bisa membantu, bukan karena kamu sudah sempurna, tetapi karena ada cukup yang mengalir sehingga kamu bisa berbagi. Dan dalam berbagi itulah alirannya semakin deras. Kamu menatap kembali ke malam ini dan berkata dalam hati, disinilah semuanya berubah. Di malam itu ketika aku memilih untuk tidur dengan cara yang berbeda, ketika aku meletakkan tangan di dadaku dan mengucapkan 3 kata yang paling sederhana. Terima kasih, semesta. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari 3 ritual malam yang kamu mulai praktikkan hari ini. Pintu yang sudah kamu buka. Dan pintu yang sudah terbuka tidak akan menutup kembali selama kamu terus menjaganya dengan niat yang sama setiap malam. Sekarang aku ingin kamu melakukan satu hal. Tulis kata malam di kolom komentar sekarang. Hanya kata itu saja. Ini bukan sekadar komentar. Ini adalah perjanjianmu dengan alam semesta. Tanda bahwa kamu siap, bahwa kamu menerima, bahwa mulai hari ini hidupmu berubah. Aku akan membaca setiap komentar. Aku akan mengirimkan doa dan energi positif untuk setiap orang yang menulis malam. Karena kita semua terhubung dalam perjalanan yang sama. Rezeki adalah sesuatu yang kamu panggil, bukan yang kamu kejar. Dan malam ini kamu sudah belajar cara memanggilnya dengan bahasa yang paling dalam. Bahasa yang dimengerti oleh pikiran bawah sadarmu. Bahasa yang didengar oleh semesta. Aku layak menerima rezeki yang mengalir kepadaku. Ulangi, aku layak menerima rezeki yang mengalir kepadaku. Dan sekali lagi, dalam hati yang paling dalam. Aku layak menerima rezeki yang mengalir kepadaku. Ingat kata-kata ini. Ucapkan setiap malam sebelum tidur. Letakkan tanganmu di dada. Rasakan degup jantungmu. Dan ucapkan dengan senyum kecil meskipun hidup belum sempurna. Ucapkan dengan rasa syukur, seolah kamu sudah menerimanya. Karena rasa syukur adalah magnet yang paling kuat di alam semesta. Selamat tidur, jiwa yang indah. Biarkan semesta menuntunmu malam ini. Dan ketika pagi tiba, tersenyumlah. Karena keajaiban sedang menuju padamu. Dan di video berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam ke cara kerja pikiran bawah sadar saat kamu bermimpi dan bagaimana kamu bisa mengarahkan mimpimu untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar lagi. Percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi.